Dewi Yassin Limpo mungkin tidak pernah membayangkan bakal tertangkap KPK karena kasus suap menyuap proyek anggaran di APBN. Kini, perempuan kelahiran Makassar 11 Agustus 1959 ini harus mengisi hari-harinya di sel tahanan dan menunggu kapan kasusnya akan disidangkan. Dewi Yassin Limpo melenggang ke Senayan setelah terpilih sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Hanura, daerah pemilihan Sulawesi Selatan, daerah kelahirannya. Perempuan ini sebenarnya berasal dari keluarga yang sangat terpandang. Saudara-saudaranya menduduki sejumlah posisi penting di Sulawesi Selatan. Ibu kandungnya, Nur Hayati Yassin Limpo, pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari fraksi Partai Golkar. Kakak kandungnya, Syahrul Yassin Limpo, saat ini menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Sementara sang adik, Ihsan Yassin Limpo, menjabat Bupati Goa, melanjutkan tongkat estafet kekuasaan yang pernah diemban Syahrul pada periode 1994 hingga 2002. Sementara kakak tertua Dewi, Tenri Ole Yassin, mantan anggota DPRD Sulawesi Selatan. Adik kandung Dewi, Haris Yassin Limpo, juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Saudara kandung Dewi lainnya, Irman Yassin Limpo, menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Dewi Yassin Limpo juga tidak hanya kali ini saja tersandung masalah hukum. Perempuan ini juga pernah tersangkut kasus surat palsu MK pada tahun 2011. Dewi Yassin Limpo menjadi saksi kunci munculnya sebuah surat palsu MK. Pihak Dewi memang yang paling diuntungkan dengan surat palsu MK nomor 112 ini. Surat inilah yang dipakai rapat pleno KPU untuk menetapkan Dewi sebagai anggota DPR 2009-2014 terpilih. Belakangan, langkahnya pun terganjal. Dewi gagal melenggang ke Senayan setelah MK menyebut surat nomor 112 tanggal 14 Agustus itu palsu. Gagal ke Senayan 5 tahun lalu, Dewi Yassin Limpo akhirnya berhasil terpilih sebagai anggota DPR pada pemilu 2014. Celakanya, langkah Dewi harus terhenti. 1 tahun pasca dilantik menjadi anggota DPR RI, Dewi menjadi pesakitan KPK karena tersangkut kasus suap menyuap terkait proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang rencananya akan dibangun di ujung timur negeri ini. Tidak menutup kemungkinan anggota DPR yang lain, apakah di Banggar atau di komisi, melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Karena semua anggota ini punya peluang yang sama untuk menggunakan kewenangan ya untuk mempengaruhi anggaran atau juga melakukan intervensi terhadap anggaran demi meloloskan praktek jual beli proyek tadi gitu. Dewi Yassin Limpo memang mengaku akan membuktikan kalau dirinya tidak terlibat dalam uang suap yang diungkap KPK. Tapi sejumlah bukti sudah dipegang KPK. Bisa jadi jumlah tersangka pun akan bertambah. Sudah banyak anggota dewan berakhir di penjara lantaran terjerat praktik suap dan korupsi. Celakanya, fenomena ini sama sekali tidak menimbulkan efek jerah. Praktik suap dan kong kali kong dalam menggerogoti uang negara terus subur bagai jamur di musim penghujan. Uang lagi-lagi begitu menyilaukan mata. Saya, Andini Effendi beserta tim Realitas. Sampai jumpa.